Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ikra dengan NIM 2310110. Di sini saya akan menjelaskan Project Flutter Up untuk asesmen 2 mata kuliah pemrograman mobile. Dengan nama project itu aplikasi pencatat dan pelacak perjalanan membaca buku atau book tracker app. Oke, yang pertama latar belakang. Maaf. Jadi Book Journey ini saya namakan sebuah aplikasi pelacak buku yang dibangun menggunakan Flutter yang sesuai dengan kriteria asesmen 2 mata kuliah pemrograman mobile. Di sini ada 5 fitur utama. Yang pertama ada login, yang kedua ada like and dark mode, yang ketiga ada CRUD dengan SQLite, kemudian ada penyimpanan data terakhir via shared preference, dan yang paling penting, semua tampilan UI menggunakan list in memory, bukan langsung dari database. Jadi sekarang saya akan fokus menjelaskan bagaimana komponen-komponen ini saling terhubung satu sama lain. Ya, langsung saja. Jadi, arsitektur dan alur utama aplikasinya. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, MainDrop itu akan memanggil MyApp yang merupakan stateless widget yang dibungkus oleh change notifier provider dari package provider. Kenapa pakai provider? Karena biar ringan. Jadi, saat aplikasi itu berubah ke mode dark dari mode light sebelumnya, provider itu menyediakan temp provider yang berisi status is dark mode. Jadi setiap kali user itu mengklik icon tema di home screen, eh, temp provider ini memanggil notify listeners dan langsung memicu rebuild material app. Jadi temanya langsung berubah tanpa harus restart halaman. Flow-nya seperti ini kira-kira. Jadi home screen itu memanggil temp provider, kemudian update share preference-nya, kemudian notify listeners, kemudian material app di main Dart langsung tahu dan mengganti tema. Lanjut, ya di sini ada sistem login dan navigasinya. Jadi login kita itu tidak pakai backend, cuman dummy aja. Jadi ada satu akun yaitu user dengan password 123. Nah, tapi yang paling penting ini disimpan di service melalui out service. Jadi saat aplikasi dibuka, itu Future Builder di main Dart itu akan memeriksa apakah user sudah login atau belum. Kalau iya, nanti langsung ke home screen. Kalau tidak, dia akan menampilkan login screen. Dan saat user klik logout di home screen, aplikasi memanggil out service logout. Jadi hapus is log di share preference-nya. Jadi navigatornya eh, kembali ke login tanpa bisa balik lewat tombol back. Seperti itu. Kemudian di sini ada CRUD data dengan SQLite dan list memory. Jadi saya tidak menampilkan langsung dari SQLite ke UI. Jadi sebaliknya saat home screen pertama kali dibuka, dia akan memanggil database helper getBooks. Nah, hasilnya disimpan ke list books. Jadi nanti ada folder database. Nah, di dalamnya ada file eh, database helper. Jadi semua list view itu diambil dari books. Jadi data-data yang tadi sudah dimasukin ke dalam books eh, itu akan ditampilkan. Nah, jadi saat user menambah atau hapus buku, kalau menambah di update, jadi UI-nya nanti langsung berubah. Kemudian menyimpan perubahan tersebut ke SQLite via database helper. Begitupun sebaliknya kalau user menghapus buku. Contohnya flow-nya itu seperti ini. Jadi misalnya usernya add book screens, kemudian kembali ke objek book, kemudian home screen tambahkan ke books, lalu disimpan ke SQLite. Seperti itu. Oke, selanjutnya share preference menyatukan login dan tema. Jadi share preference itu dipakai untuk dua hal, yaitu menyampaikan isi lognya, mengatur akses ke aplikasi, dan menyimpan is dark mode, mengatur tampilan tema. Keduanya diakses secara terpisah, out service dan theme service yang sama-sama menyimpan ke file konfigurasi lokal di HP. Nah, dan di sini kalau misalnya aplikasinya dibuka ulang, itu semua preference tetap ada. Jadi user tetap login dan tema tetap sesuai pilihan terakhir. Tetap sesuai. Oke, di sini UI dengan widget dasarnya, semua tampilan dibangun dari widget dasar Flutter, text field, elevated button, drop down button.
untuk menginput, kemudian list view builder untuk tampilan daftar buku, kemudian ada up bar dan icon button untuk navigasi dan aksi. Jadi tidak ada widget custom yang rumit, semua sesuai kriteria sederhana, fungsional, dan mudah dipahami. Oke, di sini kita langsung saja ke demo app-nya. Nah, kira-kira seperti ini yang saya kerjakan untuk membuat project eh, book tracker app ini, book journey namanya. Di sini ada folder lib ya, di dalamnya itu ada main Dart tentunya. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, jadi dia itu temp providernya pertama like ya, kemudian nanti akan berganti ketika dia memanggil yang ada di provider sini. Nah, di temp provider sini dark mode gitu. Jadi biar lebih simple. Hmm. Terus di sini juga ada login. Nah, di sini memakai satu akun saja, user dan dengan password 123. Kemudian kalau misalnya salah juga nanti akan menampilkan username atau password salah. Kemudian ini ada home screen-nya yang ketika di awal user belum menambahkan apa-apa maka akan ada tulisan belum ada buku dan kemudian di sini ada booknya. Jadi di book itu ada title, author, status. Ketika kita akan menemukan buku itu kita disuruh memasukkan judul, kemudian penulis dan statusnya apakah sudah dibaca atau apakah sudah ingin dibaca atau sedang dibaca. Seperti itu. Oke. Oke, langsung saja kita terminal, kita run aplikasinya. Oh iya, di sini kebetulan saya menggunakan handphone untuk melihat tampilannya. Kita lihat dulu apakah sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Saya rekam layar sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, kita langsung saja flash run. Nah, di sini loading ya, agak lama. Nah, oke, jadi di sini kita sudah merun ya tadi ya. Nah, di sini tadi saya mencoba sedikit-sedikit. Oke, jadi ini itu tampilan home screen-nya. Karena tadi sebelumnya saya udah masuk, udah login gitu. Jadi kita coba logout dulu biar ke login page. Nah, di sini ada memasukkan username dan password. Kita masukkan sesuai dengan damping kita, username-nya, kemudian passwordnya 123, kemudian kita klik login. Nah, di sini bisa ya. Di, dan di sini ada buku-buku yang sudah saya masukkan tadi. Coba kita hapus. Nah, maka akan terhapus. Dan coba kita tambahkan, contohnya judulnya Bumi, nulisnya Terili. Kemudian bukunya sudah dibaca, finished. Kemudian kita simpan, maka akan muncul ya ini di paling bawah Bumi. Dan di sini ada temanya juga. Kalau misalnya kita mau dark mode, tinggal kita klik. Kemudian kalau kita mau light mode, tinggal kita klik lagi. Oke, mungkin seperti itu. Nah, oke, oke. Selanjutnya penutup ya. Kesimpulan. Sebentar. Ya, oke, kesimpulan.
Nah, jadi hasil implementasinya adalah Book Journey ini bukan cuma aplikasi pelacak buku biasa. Jadi yaitu mengimplementasikan arsitektur modular di Flutter di mana setiap fitur itu punya tanggung jawab yang jelas kayak tadi login, tema, data. Jadi semua komponen itu terhubung lewat service dan state management dan semua memenuhi kriteria soal terutama penggunaan list memori untuk UI. Jadi dengan struktur ini aplikasi jadi mudah dikembangkan seperti menambah-nambah fitur, mudah di debug juga dan sesuai standar mobile programming yang diajarkan di kelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.